kaum muslimin di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ribuan bahkan puluhan ribu berbondong-bondong menuju ke Gresik, Jawa Timur untuk menghadiri haul dari yang mulia Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Kalau kita lihat, Masya Allah, sudah puluhan bahkan mungkin hampir 100 tahun beliau wafat, namun namanya terus dikenang oleh sejarah. Generasi demi generasi nggak ada yang lupa sama beliau. Kira-kira kita kalau meninggal bisa nggak begitu? Bisa, bisa kita. Caranya bagaimana? Caranya kita ikutin bagaimana dulu Habib Abu Bakar hidup seperti apa. Habib Abu Bakar hidup seperti apa? Diserahkan umurnya, diserahkan semua waktunya, harta yang dia miliki, kekuatan yang dia punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habib Abu Bakar ini dikenal sebagai sahibud darb, sebagai al-qutb, sebagai manusia yang paling mulia di zamannya, sampai mendapat diantaranya gelar sahibud darb. Jadi bisa membantu orang-orang yang bahkan tidak berdekatan dengan beliau. Katanya diceritakan oleh salah seorang habaib bahwa ketika suatu hari tetangganya Habib Abu Bakar minta izin, "Beb, doain, ana mau haji." "Ya khair, mudah-mudahan begini haji mabrur, mudah-mudahan ini itu," didoain semuanya. "Kapan berangkat?" "Bentar lagi, Beb." "Oke, insyaallah kita doain selamat mudah-mudahan." Ternyata waktu itu perjalanan pakai kapal. Kapalnya kapal Belanda. Kapalnya masih kapal Belanda. Di tengah-tengah perjalanan ini orang Belanda rupanya mungkin ada yang kurang dalam persiapannya sehingga menyebabkan kapal itu mau tenggelam. Akhirnya pengumuman di kapal, mohon seluruh yang ada di sini berdoa kepada Tuhannya masing-masing, meminta keselamatan bagi kita. Nah, tetangganya Habib Abu Bakar ada, tetangganya Abu Bakar ada di dalam kapal. Dia berdoa, dia bilang, "Ya Allah, demi keberkahan Habib Abu Bakar As-Segaf, tolong berikan keselamatan pada kami yang ingin menuju ke tanah suci-Mu melaksanakan ibadah haji." Itu diceritakan bahwa Habib Abu Bakar keluar dari laut menggunakan sorbannya, menggunakan pakaian yang biasa beliau pakai, memegang kapal, ya, dan doakan. Seketika kapal itu menjadi tenang, ombak berhenti, semuanya tiba-tiba menjadi berubah menjadi baik kembali. Begitu. Itu sampai-sampai katanya yang punya kapalnya orang Belanda kasih hadiah buat tetangganya Habib Abu Bakar, karena merasa ini berkat doa beliau. Nah, pulang dari ibadah haji, datengin ke rumah Habib Bakar. Habib Bakar ada, Habib Bakar lagi keluar. "Tunggu sebentar, bentar lagi datang." Begitu Habib datang, Habib Bakar bilang sama orang ini. Dia belum ngomong apa-apa nih, dia udah bilang, Habib Bakar udah bilang, "Jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan cerita sampai siapa-siapa, sampai nanti ana wafat, ana meninggal, ente mau cerita silahkan. Tapi selama ana masih hidup, tolong jangan cerita sama siapa-siapa." Habib Husain Jombang, Habib Husain Haddad. Habib Husain Jombang, anaknya Habib Muhsin masih hidup di Solo, punya toko. Habib Muhsin tuh cerita, dulu abahnya sering ngasih sembako sama orang biasa. Orang ngeliatinnya orang biasa, petani. Mohon maaf, celananya pendek, biar kata di bawah dengkul gitu, cuma pendek. Pakaian biasa, kemana-mana bawa pacul begitu. Habib Husain Haddad, Sahib Jombang, itu kira-kira sebulan sekali bawa, dianterin sama anaknya Habib Muhsin. Bawa apa yang dia punya, beras, minyak, makanan, minuman, semua. Sekali waktu lagi mau ke situ, diketok-ketok nggak ada. Kata Habib Husain, "Ya Allah Muhsin, taruh aja di depan pintu, nanti mungkin maghrib dia balik, dia ambil, insya Allah aman."
taruh jalannya tuh mau menuju keluar jalan setapak begitu, mau ke jalan naik becak. Begitu mau naik becak, itu sahibul bait keluar dari samping rumahnya dalam keadaan basah kuyup. Habib Hussein tanya, dari mana? Barusan di India. Nah yang ini disebut tempatnya di India, ada kapal rusak dan di dalamnya banyak kalangan habaib yang mau pulang ke Hadramaut. Ana mendengar panggilan-panggilan ucapan minta tolong, makanya ana buru-buru ke India, ana perbaikin sebentaran, habis itu ana balik lagi sekarang nih, masih basah kuyup. Ini Habib Hussein Jombang nih udah kelas dunia padahal, tapi rupanya, makanya la tahtakir man duna, jangan pernah kita ngeremehin orang lain. Masya Allah nih di negeri Jawa nih kiai-kiainya, aulia sebanyak-banyaknya, Idrus bin Umar Al-Habsyi dulu ke Ampel, ketemu orang lagi doa di ziarah, terus ada orang Jawa datengin dia, bahasa Jawa begitu ya. Wali itu tidak harus yang pakaian sorban, di sini nih banyak wali. Jadi memang di Indonesia ini luar biasa, termasuk yang almarhum al-maghfur lahu yang baru saja meninggalkan kita semua, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, Kiai Haji Maimun Zubair, itu juga luar biasa. Itu di Mekah terakhir kemarin sempat datengin Abu Yal Maliki. Ini anda dapat cerita dari orang yang ada di Saudi. Datengin Abu Yal Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Ahmad. Padahal ini Mbah Maimun cucu dari njitnya nih, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi. Mbah Maimun itu berguru sama Sayyid Alwi Al-Maliki, tapi ta'zimnya sama Sayyid Ahmad luar biasa, cium tangan, pijitin. Padahal Sayyid Ahmad umurnya seumur cucunya, tapi dari ta'zimnya sama gurunya, anak cucunya juga dihormatin. Wabil khusus min sulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya sempat minta doa di akhir-akhir mau pulang, Sayyid doakan saya. Lah jangan, antum yang doakan kita, kata Sayyid Ahmad. Enggak, tolong Sayyid, ana betul-betul minta sama antum. Ana minta supaya husnul khatimah. Ini beberapa hari dong sebelum kewafatnya beliau wasiatkan, kebetulan anaknya yang jadi wakil gubernur Jawa Timur, sama-sama alumni Syria. Kita kenal sama saudara-saudaranya. Sempat ada yang ceritakan bahwa Mbah Maimun itu sering minta sama anak-anaknya, tolong jangan lupa bacakan Fatihah buat Sayyidah Khadijah. Makanya diantara qasidah yang paling beliau senang itu, yang sekarang kesebar tuh, Sa'duna fid dunya, ya, Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatil kubra wa Fatimahaz Zahra. Itu Sayyidah Khadijah terus. Akhirnya dikuburkan di Ma'la berbarengan dengan Sayyidah Khadijah alaihissalam. Nah, kalau cinta betul-betul Allah tunjukkan, Allah berikan bukti sehingga diberikan kesempatan untuk disemayamkan berdekatan dengan manusia yang dia cintai, yaitu istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah alaihissalam. Makanya kita untuk sampai seperti itu bisa dengan al-istiqamah. Kita harus sadar bahwa ketika kita hadir di majlis, apalagi di rumah Allah, di masjid, maka jangan pernah ragu bahwa rahmat Allah turun kepada kita, insyaallah.